Selamat sore, Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang senantiasa mengasihi, memelihara, dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah keluarga sore hari ini dengan mengundang hadirat Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Ya Allah, hadirlah di dalam kegiatan peribadatan kami sore hari ini. Sertai dan pimpin kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah yang kami laksanakan dari awal hingga akhir, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama dan yang kedua, Suara Yesus ku dengar. Sabda firman Tuhan dari 1 Korintus 6, 19 sampai 20 menyatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sambut sabda Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2, muliakanlah Tuhan Allah.
kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami siap ya Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Menyadari keberadaan kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga baik ketika kami membaca, ketika firman-Mu dibentangkan, ketika kami mendengarkan, dan ketika kami bersama-sama merenungkan dan menggumulinya, kami ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Tuhan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan bersama terambil dari Markus 11, 15 sampai 19. Markus 11, 15 sampai 19 demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka tahu kepadanya. Saya ulangi, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman ini, kita memuji lagi nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14 tadi, kita pujikan bait yang ketiga. Kau dekat dengan firman-Mu.
Saya baca ulang Markus 11, khususnya ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Renungan kita akan firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Menjaga Bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada khotbah hari Minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Diaken Yogi Siswanto, kita mendengar kisah tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Kisah ini cukup menarik, karena ketika Yesus memasuki bait Allah, ada banyak orang yang sedang berjualan. Ada pula yang sedang menukar uang. Dan situasi ini membuat Yesus marah. Ia benar-benar marah, lalu mengusir mereka dan menjungkir balikkan semua barang jualan yang ada di situ. Tindakan Yesus ini mungkin bagi sebagian orang dianggap kelewat batas. Tapi melalui tindakan ini, Yesus ingin mengembalikan kemurnian bait Allah sebagai rumah doa, tempat bagi setiap pribadi untuk berjumpa dengan Allah. Melalui tindakan ini pula, Yesus ingin menjaga kesucian bait Allah, melenyapkan segala hal yang kurang pantas, sikap yang kurang sopan, praktek yang hanya menguntungkan seseorang atau sekelompok orang, dan melenyapkan keangkuhan dan kesewenang-wenangan dari mereka yang merasa punya pengaruh, yang merasa punya jabatan, yang merasa punya kekuasaan. Yesus menginginkan agar bait Allah sungguh-sungguh menjadi rumah doa, yaitu sebuah kehidupan rohani dalam diri setiap orang percaya yang menyejukkan setiap pribadi yang ingin berjumpa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pengertian bait Allah semasa hidup Yesus ini sama dengan pengertian gereja sekarang ini. Ada dua pengertian tentang gereja yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, gereja berarti suatu bangunan, tempat beribadah bagi orang-orang percaya, tempat beribadah bagi orang-orang Kristen. Yang kedua, gereja berarti persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus. Kedua pengertian ini perlu diperhatikan dengan baik, sebab ini berkaitan dengan jati diri dan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Di pihak lain, pengetahuan tentang arti gereja ini penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kita menghayati kehidupan sebagai murid Kristus. Dari 1 Korintus 6, 19 sampai 20 menunjukkan kepada kita, perlu saya baca ulang. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Dan melalui 1 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan juga mengingatkan kita yang demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita jaga bait Allah, yaitu diri kita masing-masing. Mari kita jaga pikiran, perkataan, tingkah laku dan ucapan kita agar tidak tercemari oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kita yang bisa menyenangkan banyak orang, yang bisa menyenangkan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Selanjutnya, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih penyertaan dan pimpinanmu di dalam ibadah keluarga yang sore hari ini kami laksanakan secara online, baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing atau di sekelompok kecil yang sudah kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan pimpinan. Puji-pujian yang kami naikkan, kiranya ini demi hormat dan kemuliaan
nama-Mu. Firman yang telah kami terima bersama, Tuhan, kiranya ini menguatkan manakala kami di dalam kondisi lemah, memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi permasalahan-permasalahan, dan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami harus menjaga diri kami supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Tuhan, bersama-sama kami telah menyerahkan persembahan. Apa yang telah kami persembahkan, Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Namun di dalam kami mempersembahkannya, kami mempersembahkan dengan tulus hati dan penuh sukacita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini bisa dipakai sarana sebagai kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan di jemaat kami, GKJW Jemaat Ampel Gading. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami mengingat bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kami yang ada di dalam permasalahan. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan. Engkau melawat mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, sehingga baik mereka yang sakit maupun anggota keluarga yang merawat tetap senantiasa mengucap syukur atas apa yang terjadi dan meyakini bahwa Engkau senantiasa hadir dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagi mereka yang ada di permasalahan-permasalahan karena kondisi ekonomi atau permasalahan-permasalahan lain, kami juga percaya bahwa Allah tidak membiarkan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kegiatan gereja kami, Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa Raya Paskah di tahun ini, kiranya Tuhan senantiasa campur tangan. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita bagi setiap warga jemaat. Demikian juga Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, dan penyertaan, baik kepada Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerti, selaku pendeta jemaat, Bapak Dibagus selaku wikar, seluruh anggota penatua diaken, dan semua warga jemaat. Tuhan, semuanya ada dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Bapak, selanjutnya kami tidak akan menetap di kelompok kami masing-masing, kami akan mengakhiri kegiatan peribadatan kami. Kami percaya bahwa kasih karunia, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akhiri ibadah keluarga sore hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 462, bait yang pertama dan kedua. Tolong aku, Tuhan.
Ajar aku Tuhan, rajin bekerja.